Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara soal Henokh ya. Nah, mari kita baca dulu Henokh ini. Saya akan baca dari versi LT-nya. Kejadian pasal 5. Ya, dikatakan di sini bagian yang ini aja kita baca ya, yang bagian ayat 24 ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Elohim. Kemudian dia tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya ya. Jadi kita jangan dulu terlalu menafsir terlalu jauh dia mengangkat ke surga. Pendeknya dia tidak ada lagi aja ya. Gitu aja dulu ya. Nah, mari kita melihat dulu. Banyak orang soal menganggap Henokh dan Elia itu juga termasuk yang tidak mengalami kematian fisik begitu ya. Dia langsung ke surga dan dia langsung bersama Tuhan begitu ya. Nah, ini ada teman saya membuat tulisan bahwa Henokh dan Elia juga mengalami kematian seperti semua manusia. Nah, mari kita baca dulu beberapa alasan. Saya cenderung percaya ya, ini tulisan teman saya ini ya. Yang pertama alasannya bahwa upah dosa itu maut. Istilah Ibrani mutamut itu artinya dying you will die, artinya engkau akan mendapatkan jenis hidup maut yang Alkitab bilang yang dikuasai iblis, yang pada giranya berproses ya menuju kematian fisik. Itu upah dosa, dan semua manusia sudah berbuat dosa termasuk Elia dan Henokh. Alasan yang keduanya dia bikin di sini, Kristus itu buah sulung yang pertama mengalahkan maut ya, yang bangkit itu yang pertama itu buah sulungnya ya Yesus ya. Jadi belum ada seorang pun yang sebelum Yesus atau sesudah Yesus atau yang sebelum Yesus itu yang sudah mengalahkan maut, belum. Jadi hanya Yesus yang pertama dia mengalahkan, dia mati ya, 3 hari dia kemudian bangkit, artinya mengalahkan maut. Alasan berikutnya ini firman Tuhan mengatakan tidak seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Yesus. Jadi tidak ada seorang pun yang naik ke sorga, karena Elia dan Henokh itu lahir ya, dia manusia bumi ya, dia bukan dari sorga dia. Hanya Yesus yang dari sorga. Dan ini firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang naik ke sorga itu ya. Jadi oke, itu alasannya. Jadi Henokh dan Elia itu hanya diangkat tapi tidak tahu kemana ya, nanti kita lihat ya. Kemudian yang berikutnya, ini udah ketetapan Tuhan di sini di Ibrani 9:27, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Semua manusia itu ditetapkan memang sudah mati satu kali ya. Nah, kemudian dihakimi. Oke lah. Kemudian ada beberapa alasan lagi. Nah, itu yang terakhir inilah. Kita lihat alasannya. Yang kelima, yang berikutnya ya. Di sini dikatakan ayat itu kita baca aja ya. Ibrani yang ke ayat 6 ya. Satu alasan ini aja ya. Ini banyak nih alasannya nih. Ibrani pasal 11 ayat yang kelima lah kita baca. Dengan iman, Henokh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian. Dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya ya. Oke. Itu sebab sebelum pengangkatannya dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Tapi ayat 13-nya, mereka semua ini telah meninggal sesuai dengan imannya. Jadi semua termasuk yang disebut di sini Henokh ya, Habel apa semuanya ini yang disebutnya Abraham, semua meninggal juga ya. Nah, oke lah. Jadi yang penting sekarang yang mau kita bicarakan ini bukan soal itunya ya, tapi soal yang di sini bahwa Henokh itu bernubuat di kitab Yudas itu ya. Mari saya baca dulu nubuatnya. Juga tentang Yudas 14 ya, 14 ya. Juga tentang mereka Henokh keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa. Orang fasik itu yang berdosa, yang fasik itu terhadap Tuhan. Nah, jadi nubuat Henokh ini luar biasa. Ini dikatakan Tuhan datang ya. Ini sebelum Tuhan Yesus datang yang pertama kali itu juga, dia sudah nubuatkan yang kedatangan yang berikutnya, orang kecil biasa yang kedua kali ya. Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Untuk apa?
Dia menubuatkan kedatangan Yesus yang kedua kali, ya, biasa disebut begitu ya. Dengan orang-orang kudusnya untuk apa? Menghakimi semua orang. Nah, kalau kita lihat kitab Wahyu itu ya, pasal 20, memang begitu. Wahyu pasal 20 ayat 4 ya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya, ini kerajaan 1000 tahun yang dinubuatkan oleh Rasul Yohanes ini ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa dan sebagainya itu ya. Kerajaan 1000 tahun, mereka memerintah bersama dengan Yesus sebagai imam-imam dan raja-raja menurut aturan Melkisedek. Jadi nubuat Henokh ini luar biasa ya. Cocok dengan yang dikatakan Rasul Yohanes bahwa orang-orang pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Tuhan Yesus dan orang-orang kudus yang para pemenang, gereja pemenang itu akan menghakimi semua orang ya. Nah, menghakimi itu pengertiannya jangan saudara langsung pikir itu berarti nanti dihakimi dan dilempar ke neraka selama-lamanya, bukan begitu. Perhatikan Yesaya 26 ayat bagian bawah itu. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi tujuan penghakiman bukan hanya menjatuhkan vonis karena seseorang berbuat dosa. Memang apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Dia hakim yang adil. Jadi tentu ada sisi hukumannya. Ya, apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Tapi ada juga sisi pemulihannya. Ya, datang kalau orang dia menghakimi, maka penduduk dunia akan mengenal kebenaran. Jadi Tuhan Yesus datang yang biasa disebut kedua kali itu bersama dengan orang-orang kudus dan para pemenang, menghakimi semua orang agar semua orang mengenal kebenaran. Nah begitu ya. Ini luar biasa nih nubuat Henokh ini ya. Jauh sebelum Yesus datang dia sudah menubuatkan ya akan kedatangan Yesus yang berikutnya yang kedua kali, biasa disebut begitu ya. Luar biasa ini. Dan datangnya jelas bersama dengan orang-orang kudusnya. Ya, artinya gini. Yesus datang tentu menghakimi gereja dulu, ya. Karena itu memang firman Tuhan mengatakan Yesus datang menghakimi gereja sebagai hakim yang adil. Nanti dia nilai orang-orang gereja pemenang, orang-orang yang menang, itu yang dapat mahkota. Mahkotanya apa? Ya, memerintah 1000 tahun dalam kerajaan milenium, biasa disebut begitu ya. Kerajaan 1000 tahun. Oke lah. Nah, jadi apa kesimpulannya ini ya dari nubuat Henokh ini? Jadi yang kita bicarakan ini sebenarnya nubuatnya Henokh. Ya, bukan soal Henokhnya mati atau enggak, itu udahlah ya, masing-masing punya pandangan ya. Tapi saya yakin bahwa Henokh mati juga ya. Karena firman Tuhan ya, sudah mengatakan begitu, semua orang mati ya. Oke. Jadi kesimpulannya, semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk menjadi pemenang. Pemenang itu apa? Di Wahyu pasal 17 jelas. Dipanggil, dipilih, dan setia. Tidak hanya dipanggil aja dan lahir baru, enggak. Harus dipilih juga. Dan kita harus belajar setia. Semoga saudara saya ini termasuk nanti orang-orang kudus yang datang ke bumi yang menghakimi semua orang ini. Ya. Semoga ya. Jadi itulah renungan singkat kita. Nubuat Henokh yang luar biasa ini. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk kelak ya bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini ya, menghakimi semua orang dengan tubuh kemuliaan tentunya ya. Haleluya. Amin.